Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirman dari Prodi BK Bimbingan Konseling dengan NIM 18144200116. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SMP N1 Buayan, Kebumen. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kultur sekolah, struktur sekolah dan tata sekolah. Yang ketiga itu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah, dan yang keempat adalah kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dan yang terakhir itu refleksi. Ya, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kultur sekolah. Saya akan mendeskripsikan sedikit tentang kultur sekolah. SMP Negeri 1 Buayan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Desa Buayan. Sekolah ini bertepatan atau berlokasi di Jalan Karangbolong, Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai lokasi PLP 1 UPY tahun 2020. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Juli 2020 kemarin, saya dan teman-teman, maka diperoleh tentang beberapa kultur sekolah. Di antaranya adalah satu, mereka tuh menerapkan seperti 5S, yang artinya tuh senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang sudah sangat berjalan dilakukan oleh para siswa SMP 1 tersebut, dan selalu dilakukan pada saat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, SMP 1 Buayan ini juga selalu melakukan proses berdoa bersama, mengaji, khususnya di hari Jumat, melakukan jalan-jalan sehat. Ya mungkin ada sekitar 1 bulan sekali mereka melakukan jalan sehat ini. Dan Jumat sehat juga mereka lakukan. Hal ini selalu dilakukan pada hari Jumat, dan setiap minggu kegiatan selalu bertukar atau bergantian. Tidak hanya itu, pada jam pelajaran dimulai, setiap kelas selalu melakukan proses membaca Asmaul Husna setiap pagi harinya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam kelasnya. Yang kedua yaitu struktur sekolah dan tata kelola sekolah. Struktur sekolah. Setiap sekolah pasti mempunyai struktur organisasi. Begitu juga sekolah ini juga memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasinya SMP 1 Buayan ini meliputi tata usaha, kepala sekolah, ketua komite, waka bidang 1, waka bidang 2, terus urus di kurikulum dan pembelajaran, pembiayaan, humas, dan kemitraan. Dan ada lagi seperti kayak guru pendidik dan kependidikan, terus kesiswaan, budaya lingkungan, dan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan peserta didik. Tata kelola sekolah. Setiap struktur organisasi pasti mempunyai tugasnya masing-masing dalam mengelola lingkungan sekolahnya. Adapun tugas sekolah SMP 1 Buayan ini adalah sebagai berikut. Kepala sekolah itu berfungsi sebagai edukator, pimpinan, atau administrator dan supervisor. Kepala sekolah selaku edukator mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang dua, guru TU berfungsi melayani seputar administrasi sekolah dan menangani untuk urusan pembayaran seragam siswa dan aksesoris mungkin apapun tentang seperti SPP juga yang menangani itu guru TU. Lalu guru dan karyawan bertugas untuk mengatasi dan membimbing siswa
dan segala urusan siswa dan menangani masalah siswa. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, mungkin di bagian ini banyak yang akan saya potong karena terlalu banyak, mungkin tidak semua, mungkin akan saya potong ya sedikit yang akan saya potong. Jadi karena terlalu banyak mungkin agak nanti kelamaan durasinya. Poin ketiga itu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Setiap sekolah pastinya mempunyai peraturan dan tata tertib yang harus diatasi, yang harus ditaati. Tata tertib dan peraturan di SMP Boyan ini sangat tertulis dengan jelas dan setiap siswa bisa membacanya karena tata tertib tersebut selalu dipasang di setiap masing-masing kelas, sehingga peserta didik akan dengan mudah mengetahui macam-macam tata tertib yang ada di sekolahnya. Adapun peraturan sebagai berikut. Pasal 1, ketentuan umum. Tata hubungan kepala sekolah dengan semua warga sekolah, guru, pegawai sekolah, dan siswa hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar seperti ketakwaan, budi pekerti, tata krama, tata tertib, kedisiplinan, kebersihan, dan keamanan. Hal ini diperlukan agar suasana kondusif di sekolah dapat terwujud sehingga kinerja semua warga sekolah meningkat. 2. Tata krama dan tata tertib di sekolah merupakan nilai dasar yang secara konsekuen harus dilaksanakan oleh warga sekolah untuk membentuk budi pekerti siswa sehingga berakhlak mulia. 3. Mendukung terlaksananya tata krama dan tata tertib sekolah bagi siswa, maka diperlukan tata krama dan tata hubungan kepala sekolah dengan siswa, guru, dan pegawai sekolah yang diatur sebagai berikut. Pasal 2 yaitu kepala sekolah. 1. Kepala sekolah sebagai pribadi. Kepala sekolah sebagai bagian dari warga sekolah mempunyai peran sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pemrakarsa, dan motivator. Merupakan figur yang harus menjadi teladan bagi siswa, guru, dan pegawai sekolah. Dan yang B, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kepala sekolah hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar seperti keimanan dan ketakwaan, budi pekerti yang luhur, serta konsekuen melaksanakan tata krama dan tata tertib sekolah. Kepala sekolah harus memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian yang mantap, keberanian moral, disiplin tinggi, kejujuran, objektif, dan berlaku adil, kepedulian serta membantu, mempunyai wawasan yang luas dan berwibawa. 2. Hubungan kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolah melakukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan semua guru untuk mewujudkan sekolah yang efektif. B. Hubungan kepala sekolah dengan guru mencakup hubungan kedinasan, kemitraan atau kolegial, dan kekeluargaan. Berikutnya peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Atau bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, tata tertib dan tata krama ini ditujukan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, berperilaku dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Pasal 2, tata tertib dan tata krama ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang kondusif agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang nyaman, efektif, dan efisien. Pasal 3, tata tertib dan tata krama ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Pasal 4. Setiap peserta didik harus taat, tunduk, dan patuh, serta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan tata krama ini secara konsisten, konsekuen,
penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Pasal 5. Tata tertib dan tata krama ini bersifat mengikat selama menjadi peserta didik di SMP 1 Bayan tersebut. Bab 2 itu ketentuan khusus. Pasal 1, setiap peserta didik harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berpengetahuan dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Pasal 2, peserta didik harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap peserta didik harus bertanggung jawab atas terciptanya 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Pasal 4, setiap peserta didik harus menciptakan ketahanan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Pasal 5, setiap peserta didik harus menciptakan dan menumbuh kembangkan panca tertib. 1. Tertib waktu datang dan pulang. 2. Tata tertib mengikuti pelajaran. 3. Tertib berseragam sekolah. 4. Tertib bercakap dan bertingkah laku. 5. Tertib administrasi sekolah. Pasal 6. Ini tentang rambut, kuku, tato, tindik, dan make up. 1. Secara umum, setiap peserta didik dilarang berkuku panjang dan atau mengecat mewarnainya. 2. Tidak boleh mengecat rambut atau istilahnya menyemir rambut. 3. Bertato. 2. Khusus peserta didik putra. Peserta didik putra itu harus berambut pendek, rapi, bawah, belakang, samping, model rambut yang proporsional atau yang tidak terlalu bisa dikatakan urakan gitu. 2. Rambut tidak berkuncir, tidak bermodel pang, dan tidak bermotif. 3. Tidak mengenakan aksesoris, gelang, kalung, dan cincin kecuali untuk kesehatan. 4. Tidak bertindik. Khusus peserta didik putri itu tidak boleh berhias atau mengenakan make up secara berlebihan, dilarang menggunakan lip gloss berwarna atau lipstick. 2. Tidak bertindik kecuali di telinga dengan 1 lubang, misalkan anting. 3. Tidak memakai perhiasan emas yang berlebihan. 4. Tidak menggunakan soft lens. Berikutnya adalah masuk dan meninggalkan sekolah. 1. Hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Waktu efektif untuk siswa belajar di sekolah berlangsung hari Senin hingga hari Sabtu. 3. Peserta didik yang datang terlambat kurang dari 5 menit dapat langsung masuk kelas setelah mendapatkan izin dari guru piket dan dicatat pada buku khusus. 4. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 5 menit 1. Dicatat pada buku khusus dan diberi skor poin. 2. Diberi surat izin masuk setelah menghubungi orang tua atau wali. 3. Diberi surat izin masuk setelah orang tua wali datang ke sekolah bila mengulangi keterlambatannya. Dan 5. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas atau sekolah pada jam tertentu harus meminta izin pada guru yang mengajar dan guru piket serta sepengetahuan wali kelas atau bidang kesiswaan. 6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena suatu alasan wajib mengirimkan surat izin dari orang tua wali atau dokter jika sakit. 7. Permohonan izin tidak masuk sekolah boleh melalui telepon atau SMS kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau guru BK. Surat izin tersebut boleh menyusul dari orang tua atau dokter. Apabila tidak menyampaikan surat izin, maka peserta didik dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan atau alfa. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah 2 kali berturut-turut tanpa keterangan, orang tua wali atau siswa dipanggil ke sekolah atau dilakukan kunjungan rumah oleh pihak sekolah, wali kelas atau guru BK.
Kemudian siswa yang tidak hadir tanpa keterangan atau alfa lebih dari 10% dari hari efektif dalam 1 tahun dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus. Berikutnya siswa yang tidak hadir karena alfa, izin atau sakit lebih dari 30%, lebih dari hari efektif dalam 1 tahun dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus. Kemudian peraturan di dalam kelas dan lingkungan sekolah. 1. Setelah tanda masuk berbunyi atau bel, setiap peserta didik harus segera masuk ke kelas masing-masing. 2. Peserta didik harus mengikuti pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir dengan tertib, tenang, bersikap sopan, hormat kepada guru. Ketua kelas atau pengurus kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas, pengisian buku jurnal kelas, buku presensi peserta didik, memimpin doa sebelum dan sesudah pelajaran. 4. Apabila di dalam kelas belum ada guru yang mengajar, ketua kelas harus lapor pada guru piket untuk meminta tugas. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru piket. Belajar mandiri dengan tenang dan tidak mengganggu kelas lain. Ketua kelas wajib menyerahkan pekerjaan peserta didik kepada guru piket. Berikutnya, pada waktu istirahat, semua peserta didik harus berada di luar kelas dan tidak makan dan minum di dalam kelas. Semua peserta didik harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Berikutnya, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik dilarang mengaktifkan dan menggunakan gadget selain untuk kepentingan pembelajaran dengan seizin guru yang mengajar. Berikutnya, kesadaran pemeliharaan sarana prasarana sekolah. 1. Semua peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Penggunaan peralatan ruangan maupun lapangan harus seizin dan sepengetahuan guru atau petugas. 3. Setiap peserta didik wajib mendukung dan menerapkan prinsip hemat air, listrik, dan energi lainnya dengan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan perwujudan rasa syukur dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kerusakan sarana dan prasarana kelas menjadi tanggung jawab warga kelas masing-masing. Berikutnya itu sopan santun dalam pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, setiap peserta didik hendaknya berperilaku baik, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun terhadap semua warga kelas. Kurang lebih menerapkan 5S tersebut ya. 2. Menggunakan bahasa yang santun pada saat bertutur kata. 3. Saling menghormati pendapat orang lain dan tidak membeda-bedakan cara dalam berteman. 4. Berani menyampaikan pendapat dengan sopan santun, jujur, dan penuh tanggung jawab. 5. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf baik secara lisan dan atau tertulis atas kesalahan yang dilakukannya. Itu di poin E ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 1. Kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini sebagai penunjang kemampuan akademik siswa di sekolah. SMP 1 Buayan telah melakukan kegiatan kurikuler dengan mengadakan program res tambahan terkhusus untuk kelas 9 dan tambahan jam pelajaran khusus mata pelajaran yang akan ditambahkan sesuai guru pengampu mapel, terlebih mapel matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA terapan. Selain itu, untuk menunjang akademik para siswa SMP 1 Buayan memberikan les khusus bahasa Inggris bagi siswa kelas 8 setiap hari Jumat. 2. Kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan penunjang siswa di luar sekolah. Di SMP 1 Buayan ini, kegiatan kokurikuler ini adalah peran besar guru dalam menguatkan kegiatan
intrakurikuler, yaitu seperti setiap tahunnya SMP 1 Boyan mengadakan kegiatan kunjungan ke museum khususnya untuk kelas 8. Tujuannya agar siswa lebih memiliki pengetahuan lebih tentang sejarah-sejarah maupun berbagai hal yang tidak dialami di sekolah. 3. Ekstrakurikuler. Untuk bidang non-akademik, SMP 1 Boyan menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri seperti olahraga, badminton, voli, futsal, basket, tenis, pencaksilat, atletik, tenis meja, dan catur. Bidang seni, qiraah, hadroh, kaligrafi, band, musik. Ekstrakurikuler di bidang yang lain yaitu kepramukaan, karya ilmiah remaja atau KIR, Arabic dan English Club, sorah bahasa Jawa, pensyarah atau dai jurnalistik, palang merah remaja PMR, broadcasting dan public speaking. Poin F yaitu mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SMP 1 Boyan mengajarkan siswanya supaya mendalami ilmu agama setiap hari Selasa dan Kamis pagi dengan tadarus dan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Sekolah juga menjadwal kelas-kelas mana dulu yang melaksanakan waktu sholat duhur dan guru akan memberikan absen agar siswa menjadi tertib. Setiap pagi juga guru berjajar rapi di gerbang masuk sekolah menurut jadwal yang sudah ada. Hal itu dilakukan agar siswa yang mampu masuk ke sekolah berjabat tangan dulu pada guru. Hal ini dilakukan sekolah agar siswa menghargai dan menghormati guru di sekolah. Guru dan siswa bisa lebih akrab dengan hal tersebut. Poin selanjutnya itu refleksi. Pelaksanaan PLP di SMP 1 Boyan berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian dari awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik. Adanya masalah yang melingkupi merupakan ujian bagi mahasiswa. Masalah timbul ketika dalam pelaksanaan terdapat ketimpangan dengan rencana awal. Perhitungan dan analisis dengan cara refleksi secara pribadi dilakukan untuk mencari solusi. Hambatan yang timbul dicarikan solusi dengan bertanya pada guru pembimbing dan dosen pembimbing akademik. Berbagai macam solusi diterima sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjalani proses belajar PLP dengan baik. Masalah atau hambatan yang timbul berasal dari berbagai macam sumber, dari pihak sekolah dan masalah lainnya. Solusi untuk permasalahan yang timbul dari sekolah yaitu dengan mempelajari lebih lanjut tentang masalah serta secara lebih mendalam. Tujuan penelusuran secara lebih mendalam tentang solusi semata untuk terciptanya proses belajar kondusif. Waktu pelaksanaan PLP 1 alhamdulillah sangat lancar sekali. Guru-guru yang membimbing mahasiswa saat pelaksanaan PLP 1 juga sangat baik sekali dalam menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan guru lainnya. Sangat ramah tamah juga. Kepala sekolah juga sangat baik sekali. Mahasiswa sangat berterima kasih karena diperbolehkan melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMP 2 Boyan. Sekian untuk saya mendeskripsikan tentang observasi di SMP Boyan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.